Agnes dan Kanita, yeay! ibadah sekolah minggu tanggal 2 Agustus 2020. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi nih Kakak Anita dan adik-adik. Adik-adik di rumah udah mandi belum? Jawab dong. Oh udah Kak. Udah. Udah cuci tangan? Pinter. Udah siapin Alkitabnya? Oh udah juga Kakak Anita. Oke, karena adik-adik sekolah minggu di rumah udah siap untuk ibadah sekolah minggu pagi ini. Nah kita mau berdoa dulu. Berdoanya dipimpin oleh Kakak Anita. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, jangan intip-intip ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam sorga, puji syukur Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Amin. Kak Agnes, tahu gak hari ini tuh Kak Anita seneng banget. Oh kenapa Kakak Anita? Karena Kakak Anita sudah bisa ibadah lagi di sini, ketemu Kak Agnes, Ketemu adik-adik juga. Nih, Anita udah kangen banget loh sama kalian semua. Nah, Kak Agnes juga lagi seneng gak? Oh iya dong. harus Adik-adik selalu lagi seneng gak? Oke kan seneng semua nih. Yuk kita nyanyi. Duduk senang, berjalan senang. Oke, ayo kita mulai. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat, yaitu titah yang kelima. Titah yang kelima. Titah yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi di bumi yang diberikan Allah kepadamu. yang diberikan Allah kepadamu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kakak Anita, Ya, aku mau tanya deh. Kakak Anita saudaranya ada berapa? ada 3. Yakin Kak cuma 3? Yakin sih? Aku bukan saudara Kakak Anita. Adik-adik di rumah? Saudara, iya bener saudara loh. Iya dong, Kak. Aku saudara Kakak Anita. Adik-adik di rumah juga saudara Kakak Iya. Anita. Nah, karena kita semua bersaudara, yuk kita puji dan muliakan nama Tuhan dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Marilah kita masuk doa pengampunan dosa. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang Kakak Agnes mau menyampaikan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat 36a. Ikutin ya. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya Aku percaya kepada Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati, mati, dan dikuburkan, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga yang akan turun dari sorga untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, Satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kak Nes mau gak jadi anak terang? Mau dong Kakak Anita. Oh iya, aku juga mau. Adik-adik mau gak jadi anak terang? Wah, mau. Nah, karena semuanya mau jadi anak terang, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Marilah kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Anak sekolah minggu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Coba dibuka Alkitab ya, buka Alkitabnya semua. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu,
hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi bila kita sekarang beribadah di rumah masing-masing, apa alasannya? Yang pasti kita beribadah di rumah supaya kita jangan terpapar dengan apa? Virus corona. Oleh karena itu, janganlah kita dengan bosan-bosannya ya, tinggal di rumah. Mari kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah, beraktivitas kita dari rumah. Jangan ada yang terkita, aku sudah bosan di rumah. Tidak boleh ya, demi apa namanya? Kesehatan. Kita juga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jadi anak sekolah minggu sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Namanya itu 3M. Apa 3M? Menjaga jarak. Tidak boleh berkerumun. Tidak boleh dekat-dekat. Baru yang kedua, bila kita keluar rumah harus memakai masker. Yang ketiga, rajin mencuci tangan biar sehat dan bersih. Inilah himbauan bagi anak sekolah minggu. Supaya kita, anak sekolah minggu, sehat selalu. Menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini, kita diajak sekarang anak sekolah minggu, jadilah menjadi anak-anak terang, bukan anak kegelapan. Karena anak kegelapan itu adalah penuh dosa. Selalu melanggar perintah Tuhan. Selalu berbuat kejahatan. Jadi memang anak kegelapan itu sifat-sifatnya selalu dia berusaha menyakiti orang yang lain, menghakimi, menyalahkan, berbohong, melawan, bermusuhan, berkata kasar. Tidak mau dia melakukan kebaktian, tidak mau dia berdoa, tidak mau dia baca firman Tuhan. Yang penting hidupnya itu penuh dengan dosa. Namanya adalah sudah anak kegelapan. Apakah kita mau anak kegelapan? Saya pasti anak sekolah minggu tidak mau disebut menjadi anak-anak kegelapan yang selalu melawan perintah Tuhan, tidak mau berbuat kehendak Tuhan, tidak mau membantu orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita membuang sifat kegelapan dan mari kita hidup dalam sifat-sifat terang. Jadilah kita anak sekolah minggu menjadi anak-anak terang. Karena itulah di sini Paulus mengajak jemaat Efesus bukan lagi anak kegelapan, tetapi sudah menjadi anak terang. Demikian juga dengan kita. Bukan lagi kita anak kegelapan, tetapi sudah menjadi anak-anak terang. Hidup dalam terang adalah artinya namanya terang. Terang artinya kan bercahaya. Terang itu bersinar, cerah. Terang itu bisa kelihatan. Terang itu dapat dilihat dengan jelas. Terang itu selalu berusaha dengan hidup damai, hidup tenang, hidupnya bahagia, hidup yang selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Jadi coba bayangkan anak sekolah minggu, bila kita di rumah misalnya malam-malam tiba-tiba mati listrik. Jadi kita dengan penuh kegelapan. Bagaimana perasaan kita dalam rumah kalau sudah dalam gelap? Apa yang terjadi? Kita kan susah, menderita. Tidak boleh belajar, tidak boleh makan, minum, tidur pun susah. Mungkin banyak nyamuk. Itulah contoh kalau dalam kegelapan. Bila kita misalnya berjalan dalam kegelapan waktu malam-malam, tidak ada cahaya, apa yang terjadi? Bisa kita jatuh, bisa kita tergelincir, masuk dalam lubang. Artinya selalu menanti bahaya kalau hidup dalam kegelapan. Oleh karena itulah saya ajak anak-anak sekolah minggu, marilah kita hidup menjadi anak-anak terang. Bagaimana kita menjadi anak-anak terang? Pertama sekali, tugas kita adalah menjadi anak terang. Percayalah kepada siapa? Yesus. Turutilah perintah Yesus. Jalankanlah perintah Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Catat itu ya. Apa kata Yesus? Dalam Yohanes 8 ayat 12 disebut, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Artinya apa? Mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, mengikuti perintahnya, disitulah kita menjadi anak-anak terang. Selalu berbuat yang baik, menjadi berkat bagi orang yang lain. Kalau kita sudah benar-benar mengikut Yesus dengan hati kita yang tulus dan ikhlas. Bila kita sudah hidup dalam terang, dari situlah kita ada buahnya. Buah yang manis. Ya. Apa itu buah yang manis? Buah kebaikan, selalu dia menjadi orang yang baik. Buah keadilan, selalu hidupnya dengan adil. Dan juga buah kebenaran, dia selalu hidupnya benar. Sebagai anak-anak terang, kita menjadi contoh, menjadi teladan melalui kata dan perbuatan kita. Hidupnya jujur, rendah hati, tidak mau berbohong, bermusuhan, apalagi mencuri. Selalu berusaha membuat yang terbaik bagi orang lain, apalagi kepada Tuhan. Jadilah anak-anak sekolah minggu seperti lilin-lilin kecil. Rela dia menyala dan meleleh demi terang. Dia rela berkorban. Demikian juga kita anak sekolah minggu. Rela kita berkorban demi terang. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat bagi semua orang. Hendaklah anak sekolah minggu selalu bersinar terus, pembawa terang bagi semua orang. Tuhanlah memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar pedoman hidup kami. Sebagaimana firman-Mu telah menyapa kami, agar kami sebagai anak-anak sekolah minggu bukan hidup dalam kegelapan, tetapi hiduplah dalam terang. Sebagai tanda hidup dalam terang, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajar, yang menolong kami, sehingga kami, terutama anak sekolah minggu ini, boleh senantiasa berbuat yang baik, menjadi berkat, menjadi terang bagi semua orang, sesuai dengan kata dan perbuatan. Hidup dengan tulus, dengan jujur, dan rendah hati. Itulah harapan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon, berkatilah seluruhnya anak sekolah minggu. Walaupun mereka masih tinggal di rumah,
Tapi Tuhan ajarlah mereka agar senantiasa tinggal di rumah selalu beribadah kepada Tuhan, beraktivitas belajar dari rumah, agar nantinya anak sekolah minggu ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berkualitas, berkat bagi semua orang. Demikian juga bagi seluruh para orang tua ya Tuhan, sertai berkatilah. Sebagai orang Tuhan, berikan bagi mereka panjang umur, kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Berkati dalam segala pekerjaannya, agar melalui berkat-Mu yang berlimpah ya Tuhan, anak-anak ini nanti boleh dibimbing, diajari, disekolahkan, dibesarkan sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini juga ya Tuhan, serta berkatilah kami. Terimalah ya Tuhan, doa permohonan kami ini, demi segala berdoa. Amin. Adik-adik di rumah dan kakak Anita, masih inget gak isi dari khotbah Amang Pendeta barusan? Masih inget dong? Isi dari khotbahnya, Tuhan Yesus berpesan kita harus menjadi anak-anak terang. Kita harus rajin berdoa, membantu orang tua, membantu teman yang kesusahan. Pokoknya kita harus melakukan hal-hal yang baik-baik. Nah, untuk itu yuk kita puji dan muliakan nama Tuhan dengan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita mendoakan persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang Di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Nah adik-adik, Kanita mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2020. Hadiah untuk adik-adik yang berulang tahun diambil dari Ulangan 5 ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amang Pendeta, Inang Pendeta, Parhalado, seksi-seksi sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Kanita mau menyampaikan kegiatan aktivitas kalian di Horong 1. Horong 1 dari Sukacita sampai TKB mewarnai ini ya. Kalau ini aku suka mendengarkan firman Tuhan, ini harus diwarnai oleh anak-anak Sukacita. Nah
Untuk saya rindu ke gereja, ini untuk tugas TKA sampai TKB. Gambar ini akan dikirim oleh guru sekolah minggunya masing-masing lewat WhatsApp. Kalau sudah selesai, kalian bisa mengirimnya kembali ke guru kelasnya masing-masing lewat WhatsApp juga. Jangan lupa dikerjain ya. Adik-adik, Kakak Agnes akan menyampaikan aktivitas kelas untuk adik-adik di Horang 2 dari kelas 1 sampai kelas 4. Aktivitas kelasnya, adik-adik membuat prakarya lilin seperti ini. Adik-adik nanti akan menuliskan ayat hafalan kita yang tadi Kakak Agnes sudah sampaikan dari Yohanes 12 ayat 36a. Adik-adik tuliskan di sini. Adik-adik juga boleh hias sekreatif mungkin. Ini contoh aja, adik-adik boleh buat yang lebih menarik juga boleh. Nanti dibikin gantungan di sisi kiri dan sisi kanannya. Nanti bisa digantung di kamar masing-masing supaya ingat terus sama ayat hafalannya. Kalau udah selesai, jangan lupa dikirimkan ke kakak guru kelas masing-masing di WhatsApp. Oke, adik-adik, saatnya Abang Luhut akan menyampaikan aktivitas untuk adik-adik Horong 3, yaitu dari kelas 4 sampai dengan kelas 7. Untuk adik-adik Horong 3, aktivitasnya adalah menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik menyanyikannya dengan kreasi sendiri, boleh dibantu dengan alat bantu, misalnya lilin elektrik, atau dengan gendang, atau dengan alat musik lainnya. Contohnya seperti ini juga boleh adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kakak Anita dan adik-adik di rumah, kita udah sampai nih di akhir ibadah kita. Tapi jangan sedih, minggu depan kan kita ketemu lagi ya, Kak? Iya dong. Nah, Kakak Agnes mau ingetin lagi pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan Amang Pendeta tadi. Kita tidak boleh jadi anak-anak gelap. Kita harus menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu contohnya seperti apa ya, Kakak Anita? Contohnya itu harus selalu rajin membantu orang tua, Kak. Terus yang kedua rajin berdoa dan rajin beribadah sekolah minggu. Oh iya pasti. Satu lagi, Kak. Oh, satu lagi apa tuh, Kak? Jangan lupa kerjain aktivitas kelasnya ya, Oh tugasnya iya, ya. wajib itu, Kak. Ditunggu loh. Harus langsung dikerjain, adik-adik kan besok langsung sekolah. Nanti lupa loh kalau nggak langsung dikerjain. Oke deh, Kakak Anita kira-kira ada pesan lagi nggak buat adik-adik di rumah? Oh iya, kalian harus selalu jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Oke, jangan lupa kalau keluar-keluar pakai masker ya, Kakak Anita. Iya betul, itu harus. Oke deh, adik-adik jangan lupa dikerjain ya. Oke. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sekarang kakak mau membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan aktivitas kelas pada tanggal 19 Juli 2020 ya. Kelas Sukacita, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Jocelyn Siwea, Novelin Simamora, Dean Sinaga, Yeskiel Linda, Lesko Sihombing. Kelas TKA, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Abigail Pangaribuan, Jourel Sibuea, Angela Silitonga, Chris Sirait, Caroline Siburian. Kelas TKB, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Darren Sibarani, Nadine Sialahi, Triana Sihaan, Joshua Sirait,
Clinton Silitonga. Kelas 1, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Yohana Pangaribuan, Artam Manalu, Grace Tambunan, Siskia Gultom, Isabel Sihotang. Kelas 2, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Tristan Nathanael, Moses Hutagalu, Jevan Tambunan, Daniel Tamba, Davin Simanjuntak. Kelas 3, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Jason Bastinaga, Nathanael Aritonang, Jessica Simanungkalik, Cynthia Silitonga, Putra Berutu. Kelas 4, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Mariana Tambunan, Simon Nababan, Catherine Nenggolan, Ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Shevchenko Simanungkalik, Ikut Tuhan Yesus. Yang kemana juga ku mengikutnya. Reynald Dolok Saribu. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Kelas 5, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Elizabeth Simanjuntak, Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Bonita Hutagalu, Ya kemana juga aku mau mengikutnya, hingga aku tiba di negeri baka. Kezia Sihombi, Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Vika Panjaitan, Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Putri Situmorang, Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih, sekian, dan semoga kalian dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, happy Sunday, bye. kelas 6, 5 nama aktivitas kelas terbaik adalah Yohana Siahaan, Florida Nababan, Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Christian Manuang, Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Gloria Sipanggang, Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Zivanya Limbong, Ikut Tuhan Yesus. Yang kemana juga ku mengikutnya.
Kelas 7 SMP, 4 nama aktivitas kelas terbaik adalah Abigail Panjaitan, Mau berjalan dengan jurus lelaki, di lembah berbunga dan berair salju. Samuel Nababan, Kemana juga aku mama ngikutnya, sampai aku tiba di negeri Batak. Radika Dolok Saribu, Tona Siagian, Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Yeay, selamat ya untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Untuk adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih bersemangat dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 terbaik aktivitas kelas dengan lengkap, adik-adik, Mama dan Papa bisa melihat di Facebook atau Instagram SKM HKBP Depok Timur. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.